Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu. Di sini masih positif untuk Bitcoin, teman-teman ya. Per 24 jam naik lagi nih 1,29%, hampir 2% ya. Dan Ethereum tetap menguat teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk overall dalam 7 hari ini, kenaikan sepertinya terus berlanjut. Walaupun kemarin terjadi koreksi di Bitcoin ya. Tapi posisi sekarang sudah di 103.995 lagi ya. Ini ya barusan terupdate 104 kalau kalian lihat. Jadi market sepertinya akan tetap menguat ya. Dan khusus video ini saya akan bahas XRP teman-teman ya. Per 24 jam ini menguat lagi teman-teman, tepatnya di 1,85% ya. Dalam 7 hari ini sangat-sangat positif 19%. Nah, ada beberapa prediction price terhadap XRP teman-teman. Tapi sebelum saya lanjut ya, saya mau update dulu buat teman-teman semuanya nih ya yang mengikuti atau belum mengikuti presale dari SpacePay atau SPY Coin ini ya. Sekedar informasi buat kalian semuanya, untuk di round kali ini ya tinggal 16 jam 51 menit, yang dimana di ronde selanjutnya harga presale-nya akan naik. Kalau sekarang kan di satu SPY coin ini 0,003 ya, nanti di round berikutnya itu akan di atas 0,003 dan ini sudah raise up sampai 1,06 juta ya, jadi 1.065.000 untuk fundingnya ya, kira-kira seperti itu. Dan Space Coin ini ya, atau Space Pay Coin ini, dia sudah diangkat di Inside Bitcoin, Coinpedia, CoinGap, Tokopedia ya, Finbolt ya, dan News BTC. Jadi sudah banyak diangkat juga di media-media luar ya. Buat kalian semuanya yang tertarik, link sudah saya sertakan di deskripsi ya. Untuk cara belinya cukup mudah ya. Kalian tinggal connect wallet saja ya. Ketika kalian ketika kalian klik linknya, connect wallet aja seperti ini dan silakan pilih wallet. Kalau di sini saya selalu menggunakan MetaMask teman-teman ya, karena ini wallet favorit saya ya. Selanjutnya setelah kalian pilih ya, kalian tinggal pilih nih apa koin yang akan kalian pakai. Contoh kalian pakai USDT ya. Kalian tinggal masukin saja nih teman-teman ya. Contoh kalian masukin 100 dolar ya. Bentar. Contoh kalian masukin 100 dolar. Nah, di sini kalian akan dapat sekitar 31.434 koin ya. Jadi cukup mudah. Setelah itu kalian tinggal buy now ya. Jadi cukup simpel untuk mengikuti presale dari SPY Coin ini. Tapi sekali lagi ya, saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, nggak ada paksaan di sini. Kalian mau beli silakan, nggak juga nggak apa-apa. Sekali lagi nggak ada paksaan di sini ya. Untuk mau tahu lebih jelas untuk tokenomiknya, kalian bisa lihat ini ya. Untuk supply-nya ya, di sini 34 billion ya, atau 34 miliar koin ya untuk total supply-nya, dan tokenomiknya juga sudah ada ya. Kalian bisa lihat di sini untuk 20%-nya presale. Jadi cuma 20% untuk presale ya. Dan dengar-dengar bulan Juni ini akan di listing ya. Kalau saya nggak keliru, kalau nggak awal ya, pertengahan ya. Kalau nggak awal Juni, pertengahan Juni ya, listing dari koin ini. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke main news ya, kira-kira gitu. Ini saya mencocokkan teman-teman ya, bahwa XRP ini kenapa bisa dibilang dia kurang mengikuti perkembangan harga dari Bitcoin teman-teman, karena sebelum kenaikan Bitcoin ternyata itu Ripple dia sudah memindahkan ya sekitar 782 juta ya XRP, dan harga XRP siap meledak ya. Ada pertanyaan besar di sini, dan tentu saja ya kita bisa lihat di 2 hari yang lalu kenaikan besar terjadi di XRP ya. Di sini Ripple ya pindahkan 370 juta koin XRP. Ini setara dengan 782 juta dolar ya. Dan di sini nyata-nyata ke-track oleh Well Alert teman-teman ya. Ini ke-track dan datanya jelas, kalian bisa buka langsung untuk di transaksinya. Kalian lihat aja koin akun dari Well Alert ini ya. Ini lengkap dengan hash transaction yang dilakukan oleh pembeli ya, atau bisa dibilang dari Ripple, kira-kira seperti itu. Nah, faktor-faktor ini yang bisa menunjang ya, atau
memperkuat prediction price untuk XRP ya di beberapa bulan ke depan ataupun sampai tahun 2030. Tapi kalau di sini teman-teman kita lihat skenario untuk apa ya? Short term ya. Jadi ada skenario bull case di sini, ini tumbuh stabil hingga Rp204.000 per XRP ya. Dalam skenario pertumbuhan moderat atau bull case ya, Bitwise memproyeksikan bahwa XRP tetap akan tumbuh dengan kecepatan sehat ya, berkat adopsi yang stabil dan peningkatan kemitraan institusional ya. Dan harga XRP diperkirakan akan menyentuh 3,90 dolar ya pada tahun 2025 ini untuk end of the year ya. Intinya hampir 5 dolar end of the year. Tapi kalau kita lihat dengan harga yang saat ini ya, kalau teman-teman forecast saat ini ya, kita bisa untung ratusan persen ya, kira-kira seperti itu. Karena di sini end of the year lah ya, 3,90% ya, hampir 5%, dan akan naik menjadi 4,94% di 2026. Ini saya rasa sangat-sangat rasional teman-teman ya untuk prediction price-nya. Tapi kalau berbicara untuk sampai 2030, let's say ya, kalau kita berbicara saat ini ya tinggal sekitar 4 tahun lagi ya, kira-kira gitu, atau 5 ya, 4 tahunan lah ya, 4 tahun setengah ya. Di sini akan berharga di 12,68 dolar. Ini sangat rasional teman-teman. Tapi kalau kita lihat ya dengan kondisi saat ini ya, untuk XRP ini teman-teman sangat-sangat dibutuhkan ya, karena sekali lagi institusi banyak yang sudah nyerok XRP. Jadi untuk harga normalnya saja kenaikan sampai tahun depan itu hampir 5 dolar, apalagi kalau kita berbicara jangka panjang ya, kira-kira seperti itu. Jadi buat teman-teman nih yang mau nge-hold XRP ini ya, sangat-sangat worth it menurut saya ya, karena saya nge-hold juga walaupun sedikit ya. Saya nge-hold ini sekitar hanya 2000 dolar ya, dan itu ya anggaplah uang hilang. Menurut saya seperti itu. Karena saya melihat masa depan yang baik untuk XRP ya. Kalau kita lihat untuk chartnya saat ini ya, by apa namanya, trading view aja ya, kita pakai trading view biar kita bisa lihat untuk prediction apa namanya, chartnya ya. Sorry belepotan bentar. Itu time frame atau time frame 1 hari. Jadi per candle ini ya menunjukkan harian atau daily ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya sudah sideway lama ya. Kita ambil saya dari sini ya. Ini titik sideway-nya teman-teman ya. Ini sebelum dia naik ya. Ini kalau kita bilang iya memang sideway teman-teman ya. Ini titik-titik sideway. Ya, kalau kita lihat ini sideway ya. Jadi harganya hanya bermain di situ-situ saja ya, di 2,1 dolaran ya. Memang sempat jungkir sampai di sini teman-teman ya, di 1,6 dolar. Tapi kalau lihat ya, ini adalah titik di mana terjadi pembelian besar-besaran ya. Kita ambil saja titik di sini ya, coba ya. Di sini kita bisa tandai titik reject atas ya, yang ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ada titik reject di sini ya. Dia sempat naik tapi di reject, akhirnya turun lagi, opennya di harga 1,4 ya. Dan kalau kita bandingkan ya titik reject ini dengan titik yang di reject ini reject atas, ini reject bawah ya. Untuk reject bawahnya di posisi yang sama sebelum terjadi kenaikan. Jadi pola yang ini terjadi di sini dan terjadi kenaikan ya. Setelah pola ini terjadi kenaikan, setelah di harga ini di 1,6377 dia terjadi kenaikan sampai di sini ya, sampai di harga 2,89. Setelah itu di reject kembali teman-teman ya. Setelah di reject teman-teman, dia terjadi sentimen turun ya, sentimen turun, tapi nggak beberapa lama teman-teman ya. Setelah itu dia pump lagi. Jadi kalau sudah di posisi ini menurut saya teman-teman ya, kalau sudah di posisi yang menurut saya ini posisi krusial ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini di mana tempat dia di reject ya, setelah itu dia go up ya. Kita cocokin aja di sini ya. Ya, ini sama teman-teman ya. Ketika di posisi ini dia dipaksa untuk turun. Kemungkinan di sini akan terjadi penurunan dalam beberapa hari ke depan, tapi setelah itu akan menimbulkan pola yang sama yang ada di sini. Sorry, di sini. Ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, setelah terjadi penurunan dalam beberapa minggu ya, langsung terjadi kenaikan. Kemungkinan pola yang sama ya akan terjadi juga ya.
Kalau dia terjadi penurunan sampai di sini ya, teman-teman bisa lihat dia akan go down sampai di harga sini. Kemungkinan di harga yang paling banyak disentuh posisi ini ya, 3,09 atau enggak sampai di ATH-nya di 3,4 ya, 3,4 kira-kira seperti itu. Semoga saja ya. Tapi ini tentunya didukung dengan good news ya, ketika Bitcoin terjadi recover lagi atau terjadi tren naik lagi, terus terjadi pump besar-besaran di Bitcoin atau let's say sampai di 111.000, kemungkinan efek itu akan terjadi di XRP juga. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ya, nggak mulu-mulu di sini juga Fear and Greed Index ya sudah tinggi banget, sudah di 74 ya. Tapi kita wajib untuk menjaga koreksi. Jadi buat kalian semua yang sudah profit pun di XRP, silakan kalian take profit. Tapi kalau bisa jangan 100% ya, kira-kira gitu. Jadi tetap disisahkan ya. Untuk market cap overall crypto juga tinggi banget, 2,35% kenaikan per satu hari ini ya. Sekarang hampir di 3,5 triliun dolar ya. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga sehat dan sukses selalu.